warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Good morning, students. Good morning, How are you today? Nice to meet you. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris yang dipadukan dengan materi coding. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya kita padukan dengan materi coding. Nah, sebelum masuk ke materi bahasa Inggrisnya, temanya nanti masih ambil seperti chapter kemarin, yaitu tentang makanan dan porsinya, ya, food and drink. Tapi kita padukan dengan berpikir komputasional, dan yang akan kita pelajari adalah tentang pola dan algoritma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan ice breathing terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Ya, jadi kita akan melakukan gerakan. Nanti ada dua gerakan. Bisa nggak kita? Nah, kita akan melakukan dua gerakan. Dua koreo, ya, masing-masing koreo nanti ada 4 gerakan. Yang pertama seperti ini, ayo diperhatikan. Yang pertama tepuk paha. Ya, drop, klik, klik. Ya, kita lakukan bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua bersama ke depan, rok-rok 2 kali. 2 kali saja. Ya, bisa kita lakukan bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gabungkan Korea yang pertama tadi dengan Korea yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Nah, sip. Sekarang kita tambahkan dengan bernyanyi. Sopo sing kelingan lagu Naik Delman. Nah, itu. Pada hari Minggu, nah itu ya. Kita lakukan yuk. Yang bisa fokus, bisa sambil bernyanyi. Yang masih gagal fokus bisa ikuti Koreanya dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah kota. Nah, yang istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Titik, 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 tak, titik, 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 tak, suara sepatu kuda. Level 2 agak lebih cepat. Siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yang istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Titik, 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 tak suara sepatu kuda. Level 3. Siap, fokus, konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yang istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Titik, 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 tak salah. Kita siap belajar ya. Oke, kita silakan duduk. Nah, itu tadi termasuk dengan pengenalan pola.
Jadi kita sudah belajar gerakan yang berpola. Nah, tujuan kita belajar ini apa? Supaya kita bisa mengenali pola masalah. Kemudian tadi kita melakukan gerakannya secara berurutan. Secara berurutan itu disebutnya algoritma. Sesuai langkah-langkah yang pertama tadi seperti ini, ya, kemudian yang kedua seperti ini. Nah, itu merupakan pengenalan pola dan juga algoritma. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengenali masalah dan menyusun langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Ya, oke. Sekarang kita coba cek apa pengertian pola dan algoritma itu. Ini yang pertama. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan cara teratur dan bisa diprediksi. Contoh nyatanya ini ada hari, waktu. Sekarang waktunya masih pagi, nanti siang, kemudian sore, malam, terus kembali ke pagi lagi. Hari juga sama, hari Senin, besoknya pasti sudah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali ke Senin lagi. Nah, itu adalah pengenalan pola. Contoh lain, kuning perempatan Growol itu ada apa? Lampu lalu lintas, warnanya merah, kuning, hijau. Nah, itu polanya juga terus berulang-ulang, ya. Kemudian saat kita sholat itu termasuk pola juga, mulai dari takbiratul ihram, ini dengan salam. Contohnya ada di sini. Ini termasuk pola warna. Ada merah, hijau, biru. Kemudian diulang lagi merah, hijau, biru. Kemudian ada merah lagi. Nah, kira-kira warna setelah merah itu apa? Hijau. Kenapa bisa menjawab hijau? Karena merah, hijau ini ya, karena habis merah adalah warna hijau. Coba kita cek warna hijau. Nah, benar. Oke, kemudian yang pola kedua ini. It's a dog, then cat. Dog, cat, dog, and then ya, of course ya. Polanya sudah sangat jelas. Nah, itu tadi pengertian tentang pola. Bisa dibacakan lagi artinya pola tadi apa? Sesuatu yang berulang dengan cara yang teratur. Ya, sesuatu yang berulang dengan cara yang teratur dan bisa diprediksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi. Kemudian apa itu algoritma? Ini pengertiannya. Algoritma adalah langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, intinya artinya algoritma itu secara berurutan. Contohnya sholat ya, gerakannya urut dari takbiratul ihram, terus membaca surat, habis itu rukuk, berdiri, terus sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Itu untuk rakaat pertama. Tak mungkin ke Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sujud, sujud terakhir rukuk. Terus ketika kamu di sholat posisi rukuk, enak buatan kira-kira? Buatan enak atau masuk posisi ngiram sholat pas berdiri malah sari. Makanya sudah diatur sedemikian rupa sama Gusti Allah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Gerakan sholat dimulai dari berdiri dan diakhiri dengan posisi duduk. Nah, itu pola yang teratur secara berurutan. Di sini ada contohnya. Algoritma pergi ke sekolah, bangun tidur, mandi, bersiap-siap, sarapan, ambil tas sekolah dan berangkat ke sekolah. Kemudian ini contoh algoritma. Ini langkah Acak membuat teh. Ada tuangkan air panas ke dalam cangkir, kemudian tambahkan gula sesuai selera. Siapkan cangkir, aduk hingga larut, masukkan kantong teh ke dalam cangkir, tunggu 2 hingga 3 menit hingga teh meresap. Kira-kira langkah pertama yang harus dimasukkan di sebelah sana yang mana dulu? Siapkan cangkir. Oke, kita geser. Siapkan cangkir. Kemudian yang kedua, tuangkan air panas. Selanjutnya
masukkan ini. Oke, coba kita geser. Berikutnya tambahkan gula. Terus aduk hingga larut. Dan ini terakhir. Oke, coba kita cek jawabannya. Oh, saya benar nomor si Cito. Berarti ini apa ini? Setelah siapkan sakit ini. Oke, terus apa lagi yang diubah? Sudah? Kita cek dulu. Oke, sudah ada kemajuan. Tinggal langkah keempat, 5 dan 6. Mana ini? Ini geser ke 4. Oke, terus ini tukar gini ya. Oke, kita cek lagi. Nah, semua warna hijau. Oke, kita ke contoh yang berikutnya. Apa ini? Langkah-langkah acak membuat jus. Anda tambahkan es batu, ini opsional. Kemudian cuci buah-buahan, tuang jus ke dalam gelas, potong buah menjadi potongan kecil, kemudian masukkan buah ke blender dan haluskan. Langkah pertama apa dulu? Cuci buah-buahan. Yang kedua, potong buah. Yang ketiga, masukkan buah ke blender. Terus ini terakhir ya. Mana yang kuali? Yes, kita periksa dulu. Kita lanjutkan. Nah, masih ada lagi nih, apa ini? Menyalakan komputer. Masukkan kata sandi, pastikan komputer terhubung listrik, komputer siap digunakan, tekan tombol power, tunggu sistem operasi menguat. Yang langkah pertama yang mana ini? Pastikan. Nah, ini kan berkaitan dengan komputer. Nah, komputer itu butuh daya listrik. Jadi pastikan terhubung ke listrik dulu. Nek urus dipastikan terhubung ke listrik, buat pencet-pencet dia nggak bakal nyala kecuali kalau ya. Kemudian apa ini? Langsung siap digunakan. Setelah itu, oke, tunggu sistem memuat. Terakhir ini. Oke, kita cek. Ada contoh lagi ini, apa ini? Algoritma menyiram tanaman. Ambil ember, isi ember dengan air, letakkan tanaman di dalam ember. Kembalikan ember ke tempat semula. Ini atau tidak? Tidak ya, sudah jelas ya warnanya merah. Terus yang benar kira-kira apa ini? A. Tuangkan air ke tanaman secukupnya, biarkan tanaman di bawah sinar matahari, tambahkan pupuk ke dalam ember. Yang A ini ya, kita klik, betul sekali. Kemudian apa lagi nih? Algoritma mengirim pesan. Nah, ini sing bisa anan karo kanca-kancane. Langkah pertama, ambil ponsel. Buka aplikasi pesan, pilih kontak teman, matikan ponsel. Harusnya apa berarti? Ini pilihan jawabannya di bawah. Kasih pesan dan kirim. Nah, ini ya. Soal WA koncone, terus mesen HP, terus dibuka aplikasi, paling bisa lagi. Ras itu WA mangga. Kalau ada foto dan kirim direct juga bisa. Ah, iya kan tadi kita apa? Algoritmanya mengirim pesan, bukan mengirim foto. Oke ya, nah sekarang kita lanjut ke contoh. Tadi kan sudah ada pengenalan pola dan algoritma. Sekarang kita contoh ini.
Mr. Nanang sudah menyiapkan kode warna untuk menggantikan huruf alfabet ya. Jadi ada warna biru itu untuk huruf A, hijau untuk B, kuning yang agak buram itu untuk C, dan seterusnya sampai huruf Z. Nah, coba kalian siapkan buku catatannya atau kertas. Ini ada 3 contoh soal latihan. Kira-kira ini membentuk kalimat apa? Ini berkaitan dengan materi kita di minggu kemarin, yaitu tentang food and drink. Dengan porsinya, apakah itu sepiring, semangkok, segelas, secangkir, dan lain sebagainya. Sudah ketebak semua ya? Wow. Ayo. Kira-kira kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 ini menjadi kalimat apa? A plate of fried rice. Betul. Artinya apa? A plate of fried rice itu. Sepiring nasi goreng. Bagus. Kemudian yang nomor kedua. A bowl of meat ball. Semangkuk bakso. Kalimat yang terakhir. A cone of ice cream. Artinya apa? Batang secontoh. Ya kan es krim itu namanya contoh. Secontoh es krim. Nah, cakep. Nah, itu termasuk ini tadi contoh-contoh untuk pengenalan pola. Bisa apa ya? Menggunakan pola lain, misalkan nanti ada pola angka, terus
terus bentuk dan lain sebagainya. Nah, ini apa melatih kita supaya lebih teliti, konsentrasi, mata, otak dan saraf-saraf lainnya biar saling bekerja sama, ya. Apa itu? Oke. Nah, metode yang kita gunakan untuk belajar kali ini adalah metode yang disebut dengan metode PLUGGED. PLUGGED. Artinya apa? Metode yang menggunakan media elektronik atau digital. Ada proyektor, kemudian ada laptop dan lain sebagainya. Itu termasuk media plug. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seru nggak belajar kayak gini tadi? Serunya di bagian mana? Mikir. Kamu udah selesai udah lega, itu paling lega kamu. Oh ya, pintar. Oke ya. Kira-kira cukup sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang masih kebingungan? Nyampe jam berapa? Nyampe jam 8:10. Ya. Oke ya, sekian dulu sampai sini dulu ya. Materi hari ini kita cukupkan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Thank you so much. Sudah ngomong lagi. Thank you so much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.